Di samping ad-din tapi juga al-ummah. Himayah wa taqwiyah al-ummah. Apalagi kalau kita lihat Al-Quran surat Fatir ya, ayat 30 kalau tidak salah. Bahwa umat itu keberagamannya kan ada 3 macam. Ya. Yaitu yang disebut dengan zalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Jadi Al-Quran sudah memotret kehidupan beragama manusia itu terbagi pada 3. Ya, pertama faminhum zalimun li nafsi. Ya, orang yang mukmin muslim tapi zalimun li nafsi, yang zalim pada dirinya, aniaya pada dirinya. Kalau kata bahasa Sunda, Islam segala osok. Osok sholat tapi osok main. Osok baragajul, osok maksiat. Atau Islam segala tara ya. Tara main, tara maksiat tapi tara sholat. Tara zakat. Itu namanya zalimun nafsi. Yang merugi itu bukan orang lain tapi dirinya. Makanya dikatakan zalimun nafsi, yang zalim pada dirinya. Itu yang pertama ya. Potret Al-Quran terhadap kehidupan manusia. Yang kedua muqtasid. Wa minhum muqtasid. Muqtasid pertengahan ya, pertengahan. Ya apa ya? Tidak responsif tapi dia melakukan. Ya. Kalau sholat itu istiqomah, sholat zuhur itu jam 2. Sholat subuh setengah 6. Tapi sholat ya, itu namanya apa? Muqtasid, pertengahan. Kalau infak itu selalu mencari yang sudah cek. Dia infak tapi ala kadar. Ya, itu nama apa? Muqtasid. Ya, yang paling tinggi adalah waminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Adalah yang ketiga itu yang paling tinggi, sabiqun bil khairat. Kelompok yang punya apa? Yang cepat responsif pada kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak kebaikan apapun tidak menolak, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, tugas kita menjaga umat dengan dakwah ini menaikkan ya tingkatan umat ini. Pertama dari zalimun nafsi naik pada muqtasid dengan dakwah yang kita lakukan, dengan pendidikan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah meningkat pada yang tertinggi, sabiqun bil khairat biidznillah, menjadi umat yang responsif pada kebaikan. Ya, itu yang disebut dengan himayah wa taqwiyah al-ummah, menjaga, memelihara umat. Ya, bagaimana supaya hidup itu berkah? Bagaimana supaya ekonomi syariah jalan? Karena kalau seandainya ekonomi syariah tidak jalan, yang jalan riba. Dan riba itu kita mengetahui kejahatan yang saya lihat, riba itu bunga ya, kejahatan sudah bunga itu. Bukan alat ekonomi, kejahatan. Kalau dalam pandangan Quran, satu-satunya kejahatan yang dianggap melawan Allah dan Rasul itu adalah riba. Saya lihat hanya riba yang dianggap kejahatan yang melawan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Al-Baqarah 277-278. Jika kalian tidak melakukannya untuk meninggalkan riba terus-terusan, ya, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Kalian sama dengan mau apa ya, mengiklankan diri kalian untuk melawan Allah dan Rasul. Bayangkan. Oleh karena itu riba itu kan dalam Quran selalu diversuskan dengan infak. Ya. Kemudian diversuskan dengan zakat. Padahal secara material zakat itu kan mengurangi.
riba itu menambah. Tapi Allah mengatakan kalau riba itu menghasilkan kesulitan, tapi kalau zakat itu menghasilkan kebahagiaan. Ya, ini menggambarkan betapa riba itu luar biasa kejahatannya. Di kita kan yang terjadi sekarang, ya, sistem ekonomi riba diperkuat yang luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan himayah wa taqwiyah al-ummah. Saya ulangi, yang pertama tadi himayah wa taqwiyah ad-din. Yang kedua himayah wa taqwiyah al-ummah. Kemudian yang ketiga, tugas kita nih, para cendekiawan, para dokter ya, calon dokter, jangan terlalu lama ya calonnya ya. Usahakan secepatnya lah. 2 tahun, 3 tahun itu kan waktu yang cepat ya. Jangan sampai punya cita-cita betah ya. 12 tahun. Jangan. Usahakan 3 tahun, 4 tahun itu sudah selesai. Sudah ujian terbuka kalau bisa. Terbuka itu artinya tutup-tutupan kesalahan. Kalau ujian tertutup, buka-bukaan. Bedanya itu. Kalau tertutup dibuka semuanya. Ya, sampai dengan kalimat demi kalimat, tersusun kata rujukan itu dibuka. Namanya tertutup. Ya. Tapi ketika terbuka ditutup. Karena sudah berkaitan dengan promosi. Makanya tidak ada ya yang dibuka gitu. Dipermalukan tidak ada. Kalau mau dipermalukan pada waktu apa? Tertutup. Tidak akan ada yang punung. Dan itu. Karena pernah saya mengatakan dulu generasi pertama ya, tahun 2002 atau 2003 gitu ya. Ada yang tidak saya luruskan. Ya. 2 orang ketika itu dalam tertutup. Tidak lulus, tertutup. Karena terlalu ininya disertasi persis kayak skripsi. Ya, tidak ada temuan, tidak ada royalti novel itu dan lain sebagainya. Itu saya katakan lulus. Yang satu mengejar ya, dalam waktu singkat dia berusaha untuk memperbaiki. Yang satu sampai sekarang tidak datang. Ya rupanya, tapi baik hubungannya dengan saya. Ya, tapi setelah itu tidak, karena kita berikan kesempatan dalam satu itu perbaikan. Ya, dibuka pada ujian tertutup ya dengan seterang-terangnya supaya paling tidak minimal persyaratan minimal itu sudah memenuhi syarat, karena kan dipublikasikan ya yang namanya temuannya. Nah itu ya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga himayah wa taqwiyah ad-daulah. Ya, himayah wa taqwiyah ad-daulah. Menjaga, memelihara ad-daulah. Ya, negara ya. Negara ini kan warisan dari para kiai sebenarnya. Ya, warisan dari para ulama. Warisan dari pondok pesantren. Jangan mau kita dikatakan bahwa dipertentangkan antara umat Islam dengan negara, jangan. Seolah kita itu orang outsider, orang di luar. Tidak. Yang banyak besar jasanya, paling besar jasanya pada negara ini adalah siapa? Umat Islam, para kiai. Ya. Kiai Soleh Iskandar yang menjadi menjadi jalan di sini itu kan luar biasa. Kiai Ahmad Sanusi, Kiai Nur Ali, Kiai Nur Syafi'i, itu tokoh besar dari kalangan umat Islam yang mereka jasanya luar biasa. Yang menghasilkan Pancasila itu kan tokoh-tokoh Islam. Kalau seandainya tidak ada tokoh-tokoh Islam, tidak mungkin ada negara itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi sebenarnya yang paling berjasa itu adalah umat Islam. Oleh karena itu sekarang dicoba dipertentangkan antara Islam dengan negara. Seolah kita ini menjadi tamu. Padahal umat Islam itu adalah pribumi dari negara ini. Para kiai itu pribumi. Ya, jadi jangan dikatakan tamu, jangan.
kita akan menolak, ya. Nah, di pelajaran Islamic Worldview biasanya Pak Dian yang menyampaikan bagaimana sebenarnya Pancasila itu bagian dari apa ya yang ditemukan oleh kaum muslim. Coba diantukan oleh kaum muslimin, ya. Nah, sekarang ini kan seolah-olah bahwa orang Islam itu kan tidak punya peran, ya. Yang punya peran itu komunis, padahal komunis itu adalah penjahat, ya, penjahat yang luar biasa, ya, penjahat bangsa, negara, dan agama, ya, yang secara terbuka kan sudah 2 kali melakukan pemberontakan. Pertama tahun 8 di Madiun, dan yang kedua tahun 65. Yang paling dahsyat kan tahun 65 yang disebut dengan gerakan 30 September, ya, yang akan hampir menghancurkan negara ini. Nah, oleh karena itu maka Majelis Ulama pada tahun 2007 mengatakan tugas yang ketiga para ulama cendekiawan ini adalah himayah wa taqwiyah ad-daulah, menjaga, memelihara ad-daulah. Bahkan ketika Indonesia dilanda krisis tahun 55, ada negara-negara RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Siapa yang membuat mosi integral yang mempersatukan kembali? Pak Nasir, ya. Padahal kesempatan ketika itu kalau mau ya pada saat itu. Tapi ketika itu dengan jiwa besarnya Pak Nasir, Masyumi, tokoh-tokoh Masyumi membuat mosi integral, ya, menyatukan kembali dari negara-negara RIS pada negara kesatuan. Makanya ada istilah apa, negara NKRI harga mati. Itu sebenarnya itu karena yang membuat mosi integralnya adalah Pak Nasir, tokoh Masyumi yang ketika itu menjadi Perdana Menteri yang pertama, ya. Jadi sekali lagi pelajaran pokok di pasca ini yang pertama ini Quran dan hadis, ya, pendidikan supaya kita kembali pada Quran, jangan ragu-ragu untuk mengambil Al-Quran, menjadikan pelajaran kita. Bahkan dalam disertasi nanti saya selalu yang bertanya, ya, supaya mana ayatnya yang berkaitan dengan itu, ya. Boleh mengambil berbagai macam pemikiran, ya, dan berbagai macam temuan-temuan, tapi jangan lupa, ya, ayat itu menjadi ruh bagi kita. Sebagai pasca UIK menjadi ruh ayat Al-Quran di situ. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan, ya. Kenapa kita itu mewajibkan adanya mata kuliah tafsir hadis maudhu'i. Di samping Islamic Worldview, ya, yang kedua Islamic Worldview. Dulu itu Islamisasi sains dan kampus, yaitu pada mulanya ISK, Islamisasi sains dan kampus. Yang pertama dari UIK itu, ketika Pak M. Saifuddin rektornya yang memproklamirkan ISK itu, kemudian diikuti berikutnya dengan berganti nama yang disebut dengan Islamic Worldview, dan institusinya adalah pasca ini. Pasca ini adalah menggerakkan Islamic Worldview. Sudah banyak, ya, buku-buku ajar yang tidak benar, ya, di SMA misalnya atau di kampus perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan agama, yang dikaji dari Islamic Worldview. Misalnya asal-usul manusia, ya. Asal-usul manusia itu kan sampai sekarang diajarkan bahwa manusia itu berasal dari apa? Dari kera. Teori siapa? Darwin. Kita setuju sih Darwin berasal dari monyet salah. Tapi kalau saya tidak mau dikatakan berasal dari monyet, dari kera. Kenapa? Karena ada missing link, mata rantai yang terputus. Kalau manusia berasal dari kera, kapan sih terjadinya kera itu jadi manusia? Kenapa tidak pernah terlihat dalam kehidupan, dalam fenomena nyata ada kera yang jadi manusia? Misalnya ada di kebun binatang,
atau di taman safari. Kita tidak pernah melihat ada seekor kera di taman safari yang berubah jadi penduduk Cianjur atau penduduk Jakarta. Tidak. Kenapa? Karena ini berasal dari apa? Pemikiran materialis, bahwa tidak percaya pada pencipta, al-khaliq, ya, pencipta. Bahwa manusia itu berasal dari bintang kecil, kemudian berkembang seperti kera dan seperti manusia. Bahwa tidak bisa dibuktikan. Kalau kita berasal dari kedua orang tua jadi kakek dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam. Orang Quran kan setelah Nabi Adam Allah langsung, ya, inna masal Isa innallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala kun fayakun. Ya, tapi kalau faham-faham konvensional, terutama dengan keilmuan, tidak bisa mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibuat rekayasa seolah-olah ilmiah, ya. Tetapi kita mengatakan bukan ilmiah. Manusia berasal dari kera itu, tapi pseudo ilmiah. Apa pseudo ilmiah? Ilmiahan. Kelihatan ilmiah, tapi sebenarnya bukan ilmiah. Ya. Karena manusia makhluk yang mulia, yang paling mulia di dunia ini kan manusia. Gak mungkin berasal dari mulia makhluk yang tidak berakal. Makanya kemudian ketika dalam fisika misalnya diajarkan itu, maka kemudian kita baca sekali mahasiswa kita yang membuat disertasi buku ajar. Kemarin buku ajar matematika misalnya. Penciptaan alam juga kan. Ya, ada istilah the Big Bang. The Big Bang itu apa? Itu ya, apa? Ledakan dahsyat. Itu kan tidak percaya pada Tuhan yang menciptakan. Menurut teori konvensional, bumi dan langit ini asalnya menyatu. Ya, tapi kemudian ribuan tahun yang lalu panas itu demikian tinggi, ya, kemudian terjadi ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat itu yang memisahkan antara langit dengan bumi. Ledakan dahsyat itu meledak dengan sendirinya. Itu yang dikatakan the Big Bang. Tidak membawa Tuhan, tidak membawa agama. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30 jelas. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanat taratqan fafataqnahuma. Nah itu ya, fafataqnahuma. Perhatikan oleh kalian, wahai orang-orang yang beriman, langit dan bumi ini asalnya menyatu karena taratqan. Fafataqnahuma. Kemudian kami pisahkan. Jadi ada kami di situ, ada Allah. Fafataqnahuma, kami pisahkan langit dengan bumi. Langit ke atas, bumi ke bawah. Kemudian yang dari bumi ada seorang nenek yang naik, yang ikut nenek anteh namanya. Ya, yang ikut itu apa, yang ikut ke atas itu ya. Ini gambaran bahwa dunia itu tidak pernah sendiri, tapi diledakkan oleh kekuatan yang bersumber dari Zat yang Maha Kuasa, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya pengetahuan sekarang, pantas kalau hasilnya memang tidak percaya. Sekuler itu pantas, karena memang semua ilmu-ilmu dasar, alamiah dasar dan sebagainya itu betul-betul anti Tuhan, anti agama. Nah disinilah peran dari Islamic worldview, cara pandang Islam. Ya termasuk juga pemikiran tentang kesalahpahaman, tentang toleransi, tentang semua agama itu sama, itu dibantah oleh Islamic worldview. Demikian pula yang lainnya. Nah inilah dua hal mata kuliah yang kita sampaikan. Pertama adalah tafsir hadis, ya, yang berkaitan dengan pendidikan. Kita analisa ya, kita pelajari dengan sebaik-baiknya kaitan satu ayat dengan yang lainnya. Yang kedua Islamic worldview. Apalagi kalau kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan coba tentang Al-Quran ya.
ya tentang sifat Al-Quran nih. Coba dilihat ya, ada sifat Al-Quran. Nah ini ya. Di sini dikatakan Al-Quranul Karim ya, Dusturul Ummah. Coba next. Ya, itu ya. Al-Quranul Karim Dusturul Ummah. Ya, Al-Quranul Karim itu Dusturul Ummah. Ya, undang-undang umat. Ya. Wa hidayatul khaliq, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wa syariatullah li al-ardh, dan syariat Allah buat penduduk bumi, buat kita ini. Ya, jadi buat kita. Wa syariatullah li al-ardh. Wa huwa nur rabbani, dia merupakan cahaya Allah, cahaya ketuhanan. Ya, itu sudah betul ya. Kemudian wal hajjus samawi, petunjuk langit, ya. Wa tasawwur am, dan syariat yang bersifat umum. Al khalid, yang kekal ya. Al khalid itu yang kekal. Alladzi yukaffiru, yang menanggung atau menjawab bikul lima yahtaju ilaihi bashar, pada setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Maya tadi bashar, yang dibutuhkan oleh manusia fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam urusan-urusan agama dan urusan-urusan kehidupan. Wala ajaba, dan tidak aneh sebenarnya dikatakan begitu. Kenapa? Fahuwa kitabun kamilun, ya. Fahuwa kitabun kamilun, merupakan kitab yang kamil, yang sempurna. Wa nidhamun syamil, dan aturan yang syamil, sumulia, yang mencakup segala hal yang dibutuhkan. Yasma'u jawa nibal haya bi ajma'ina, yang mencakup semua segi kehidupan, misalnya fil aqaid, dalam akidah, wal ibadah, dan ibadah, wal akhlak, dan akhlak, wal muamalat, ya, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, wa fis siyasah. Dua hal ini yang kurang dipelajari oleh kita. Al-mu'amalah as-siyasah, perpolitikan, kecuali mau pilkada ya, bisa berjasa dengan calon yang dipaksakan. Al-mu'amalah was-siyasah wal hukmi, dan hukum, wa fis silmi wal harbi, dan dalam perdamaian maupun dalam peperangan, ya. Wa fi syu'unil iqtisadiyah, itu ya, dan urusan ekonomi, ya, urusan ekonomi. Nah ini ekonomi kita misalnya dibahas juga yang disebut dengan maqasid syariah. Kenapa dalam kegiatan ekonomi itu ada hal-hal yang tidak boleh? Karena ternyata ada maqasidnya, ada tujuannya, maqasid syariah. Bahkan ternyata juga dosen kami Pak Nirwan ya pernah menjelaskan, di samping maqasid syariah juga ada maqasid Al-Quran, ya, yang luar biasa, ya, bisyunil iktisadiyah wal alaqat ad-dualiyah, dan hubungan internasional, wal alaqat ad-dualiyah, hubungan internasional, ya. Jadi sebenarnya masih jarang yang dibuka ya, yang dikuliti oleh kita tentang ekonomi, hubungan internasional, ya, tentang hukum, muamalah, akhlak, dan sebagainya. Ya, nah salah satunya ya cara yang kita pergunakan
untuk menguliti ini semuanya dalam disertasi, ya, dalam disertasi. Dikuliti sampai apa? Sampai betul-betul terbuka gitu ya. Bahwa betul-betul Quran itu adalah manhajul hayat. Quran itu merupakan kurikulum kehidupan. Ya, kasih sayang Allah pada kita, pada manusia. Ya, yang ketika kita berpegang pada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka dijamin kita tidak akan pernah tersesat. Ya. Jadi ini adalah tugas kita ini untuk menguliti semuanya, memahami dengan baik. Ya, insya Allah tidak akan kering. Karena memang ketika Al-Quran dibahas, maka akan apa itu ya, akan kelihatan betapa dalamnya kandungan isinya itu ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa jinna bimithlihi madada ya. Jadi itu ya. Bahwa kitabun jami'un, kitab yang jami'. Jami' itu yang mencakup. Anzalallahu, yang Allah menurunkan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun, petunjuk rahmat untuk kaum yang beriman. Wa huwa fi dzalika kulluhu, dan semua itu hakimun, sangat bijaksana. Pendekatan-pendekatan yang ungkapan Quran itu seruannya hakim, yang menyentuh perasaan, menyentuh emosi, menyentuh pikiran. Ya, metode Quran itu bermacam-macam ya. Ya, makanya ada yang membahas tuh dokter kita metode Al-Quran dalam menyampaikan kewajiban-kewajiban. Kalau tidak salah tuh ini dari Royan itu siapa? Yang orang sudah Abu Aiman juga beliau adalah dosen dari Sudan ya, yang mengajari Royan, yang dasar-dasarnya tentang kandungan Al-Quran yang luar biasa ya. Wa fi dzalika kullu hakimun kullu hikmah, dia sangat bijaksana seruan-seruannya. Layak dari khalal wala ikhtilaf, tidak datang kepadanya cacat dan perbedaan. Khalal dan ikhtilaf. Fala ajaba, karena itu tidaklah aneh ya. An kanatis sa'adah la tunalu illa bi'ani, kebahagiaan itu tidak mungkin dicapai ya, didapatkan kecuali dengan petunjuk Quran. Waltizamu majabihi, dan berpegang teguh pada apa yang terdapat dalamnya. Fahuwa syifa'un lima fis sudur, dia merupakan sifat obat ya, lima fis sudur, sifat ya, lima fis sudur, obat yang ada dalam hati. Problematika rohani ini kan problematika berat. Penyakit rohani itu kan penyakit berat, lebih dahsyat daripada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani itu yang sakit mengaku dia sakit. Ya, saya sakit mata nih, saya sakit turun, mengaku. Tapi orang yang sakit apa? Sakit hati itu jarang yang mengaku. Ya, datang ke dokter bersama ke dokter, saya sakit hati misalnya. Nggak ada ya, mudah tersinggung ya. Sehingga alat pembukanya sifat itu sangat susah ya kalau hati itu. Oleh itu Al-Quran kan sifat lima fis. Dan penyakit modern sekarang ini kan sudur, dalam hati, problematika pemikiran, problematika hati, problema kejiwaan. Ya, itu problematikanya. Makanya dikatakan sifatun lima fis, problematika rohani. Wa ilajun lima halla aw yahillu bil mujtama, dan mengobati pada sesuatu yang sudah datang atau akan datang ya.
yahilu bil mujtama, pada mujtama, pada masyarakat, min sururin, dengan berbagai macam keburukan. Makanya saya yakin ya, walaupun ini suaranya kecil ya, bahwa masyarakat sekarang tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan apa yang pernah diperbaiki pada generasi dahulu dengan Al-Quran. Kalau menurut saya tidak akan bisa ya, tidak akan bisa diperbaiki ya kecuali dengan Al-Quran Karim. Peradaban itu bisa dibangun dengan Al-Quran ya, dan peradaban Al-Quran itu peradaban yang konstruktif ya, berbeda dengan peradaban yang dibangun manusia, peradaban yang destruktif, peradaban yang menghancurkan ya. Tapi kalau peradaban Quran itu peradaban yang membangun, yang meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai sesama, menghargai orang tua, menghargai ilmu dan lain sebagainya. Ya. Au yahillu bil mujtamin surin wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Quran itu syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan ini Allah yang berkaitan dengan sifat Al-Quran yang diungkapkan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Mungkin saya 1 jam aja ya, nanti ada yang meneruskan ya. Di samping kanan saya Pak Dr. Alif, nanti yang meneruskan dengan Dr. Kejalasa. Tapi sebelum saya akhiri, soal 1 jam saya begitu saya. Ada yang ini, yang pertanyaan silakan. Mungkin sedikit keluar dari tema, tapi Pak Kiai tadi kan sempat menyinggung ya berkaitan dengan politik kita. Kebetulan kita kan mau berkaitan dengan pemilu ya kita ya. Ini mungkin izin di luar dari tema, tapi tadi Pak Kiai kan sempat menyinggung ya bagaimana kita itu tidak boleh memisahkan antara agama dan politik. Nah kebetulan kan memang kita akan menghadapi pilkada ya. Jadi izin mungkin supaya memberikan pencerahan kepada kami ya, supaya tidak salah dalam memilih nih Pak Kiai. Kalau boleh jujur, saya pernah melihat kalau Habib Rizik itu, mohon maaf ya, itu pernah menyerukan kita harus tidak boleh, kita coba semua, artinya kita tidak memilih. Namun mohon maaf, saya pun pernah melihat Pak Kiai itu mendukung dari PKS. Izin Pak Kiai ya, karena saya ada di grup ICMI yang ada semuanya. Nah, di satu sisi kami melihat mungkin karena kami tidak paham, izin PKS itu kan sepertinya membelot seperti itu. Izin ya PKI ya, karena kan kita di sini kan dalam memilih itu kan yang membelotnya paling kecil seperti itu. Nah, tapi teman-teman saya sendiri di PKS banyak sekali, beliau memang tidak berani membicarakan seperti apa PKS seperti itu, tapi beliau memberikan pemahaman. Teman-teman kan tidak tahu apa seperti apa kami gitu kan. Jadi mohon arahannya Pak Kiai agar dalam pemilihan ini kan ada tanggung jawab kita nanti ya di akhirat ya, seperti itu. Seperti apa kita dalam pemilihan itu Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Memang masalah politik ini kan masalah yang kurang mendapatkan perhatian dari kita. Pengajian mingguan jarang yang bicara politik, jarang yang bicara masalah kepemimpinan. Padahal kita lihat ayat-ayat tentang kepemimpinan itu sangat banyak. Ya, seolah-olah politik itu bukan bagian dari Islam. Kita kemudian terkejut ya, terperangah setelah melihat kondisi dan situasi. Betapa rusaknya masyarakat kita sebagian ya, yang menjadikan politik itu sebagai bagian dari pendapatan. Ya, bisa dibayangkan kalau kita dengan amplop 50 kemudian menjual suara untuk 5 tahun, bisa dibayangkan. Bahkan banyak kejadian seorang anggota DPRD di satu fraksi, satu partai
yang sebagian besar gaji bulanannya dipergunakan untuk masyarakat setiap sampai 5 tahun. Ternyata pada pemilu kemarin tidak dapat. Ya, dengan catatan karena ada dan yang lain ya, dari fraksi yang lain dan partai lain yang memberikan amplop. Jadi artinya menurut saya ini sebuah kerusakan. Saya mendukung terusan ya calon-calon yang punya karakter. Ya, misalnya di Bogor nih, calon wali kotanya. Kenapa saya pilih salah seorang calon? Saya yakin saya tanya dulu pada yang lain, pada pejabat-pejabat wali kota. Di antara calon yang ada siapa yang pernah ke masjid? Ternyata tidak ada yang pernah ke masjid kecuali satu. Ya, saya bilang saya tidak mungkin memilih pemimpin yang tidak pernah ke masjid. Mau dibawa kemana umat ini? Ya, jadi pilihan saya itu bukan karena PKS-nya. PKS itu yang tidak ke masjid dia buat orang akan dipilih. Ya, tetapi yang ke masjid suka bergaul dengan kita, suka ngaji, suka infak, suka sedekah, gitu misal memberikan bertanggung jawab, dan kalau sudah punya jabatan dia kelihatan keberpihakan itu. Ya, kalau menurut saya sih bukan lagi semata-mata partainya, ya, tapi karakternya, orangnya, pribadinya. Dan itu yang saya sekarang pada saya pengajian, maka saya punya pengajian di Pak Mahfud itu juga suka ada hari Minggu ya. Ya, salah satu pertanyaan jamaah itu pertanyaan tentang pilkada. Selalu karena bilang begitu. Saya memilih calon wali kota, bupati, gubernur, presiden. Ya Allah. Yang paling tidak, kalau tidak menang pun saya dapat pahala. Kan rugi kita ya. Kalau memilih pemimpin, tapi untungnya neraka kan rugi. Lebih baik kita memilih pemimpin yang benar, menang, itu yang paling baik. Ya. Tapi kalaupun tidak menang, ya kita tidak berdosa. Nah itu yang perlu tekankan. Tapi kan sekarang jarang ya bicara masalah politik ini. Ya. Jadi saya terus terang aja ya terbuka. Saya itu menyampaikan bahwa calon pemimpin itu yang baik. Yang suka sholat berjamaah misalnya gitu. Jangan pemimpin yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji ya. Dulu saya mendukung satu pejabat ya, ketika belum jadi hampir ngaji setiap minggu. Setelah jadi tidak pernah. Jadi gitu, itu bukan karena PKS ya. Tapi ketika itu berkumpul orang baik itu banyak di PKS, tapi yang enggak banyak. Ya, silakan yang kalau punya karakter yang baik silakan. Silakan Pak. Saya Burhanuddin. Ya. Saya Werda, notaris, bahasa notaris. Oh, ya. Namanya pensiunan notaris baru beberapa bulan. Saya tadi malam membaca satu kitab Tazkirah. Terus saya juga membayangkan bahwa saya sebagai mantan notaris, Werda notaris. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82 disebut, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma dan seterusnya, yang ayat yang sangat panjang. Itu adalah ayat-ayat notaris. Memulai ini bagi saya 66 tahun umur saya, S3, sesuatu yang sangat berat. Tapi saya nggak mau pikun di usia seperti ini. Saya belajar Tazkirah Jalan Keabadian. Kitab itu ubah, lurus mengarah kitab itu cocok bagi saya untuk mengkaji, menghadapi alam keabadian. Tapi saya ingin ngajar, agama karena saya punya rumah takbir ada pesantren. Bahan-bahan yang saya punya kan
kurang gitu ya. Jadi saya ingin mengajar di lembaga kenotariatan yang sekarang ini adabnya sangat runtuh sekali, mafia tanah dan segala macam itu. Saya mohon nasihat ya. Apakah saya mending kaji ini karena ada nas Al-Quran, ada banyak hadis mengenai kedudukan notaris. Saya miris sekali. Banyak notaris-notaris menjalankan kegiatan pembuatan akta di bank syariah, tetapi notarisnya Kristen. Iya. Itu ya. Bagus ya. Saya kira Bapak usia berapa? 60 ya? Masya Allah. Masih muda. Masih muda. Ada pengalaman sebelum saya jawab, ada pengalaman mahasiswa kita di sini. Pak Asep. Namanya Pak Asep, bekas ketua prodi akuntansi ekonomi. Tionghoa. Udah pensiun. Usia 75, dia daftar ke sini. Saya mengatesin. Kebetulan tidak bisa apa-apa. Saya nyatakan tidak lulus. Tapi kemudian dia protes, kok saya tidak lulus? Saya bilang gini, kenapa? Saya tidak diluluskan, padahal saya itu ingin belajar agama. Ya, di akhir hayat saya ingin belajar agama. Akhirnya dengan terpaksa ya, saya luluskan. Ya, ternyata belajar luar biasa, belajar agama luar biasa karena juga dia mantan akuntannya, dia ingin mencoba melihat dari aspek agama. Dan ternyata dari teman-temannya yang lain dia lulus pertama, luar biasa. Dan apanya bagus disertasi, lulus pertama. Dan pada waktu sidang terbuka, ya, itu ruangannya penuh oleh siapa? Oleh anak dan cucunya. Kita berikan penghargaan. Tapi tidak masalah itu dia meninggal dunia. Tapi intinya belajar itu silakan, Pak. Ya memang harus dikaitkan profesi itu dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah tahu surat Al-Baqarah 282 tadi itu kan surat terpanjang, satu lembar yang berkaitan dengan notariat. Dan saya mengatakan ini ayat notariat, ya Al-Baqarah 282. Dimulai dari panggilan buat orang yang beriman, saksi dan sebagainya. Jadi memang diperlukan orang-orang yang mengerti masalah itu, tapi yang punya jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya dakwah itu kan kewajiban kita. Dakwah itu diperintahkan menjadi fatwa ini. Dan yang namanya dakwah sesuai dengan bidang kita. Bidang keilmuan silakan, dalam bidang yang lain silakan. Ya, saya kemarin khutbah Jumat di Mahkamah Agung ya, di pendidikan Mahkamah Agung. Anak muda, saya katakan Anda nanti kalau menjadi hakim harus juga berniat dakwah. Artinya apa? Artinya lakukan dengan penuh jawab. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab hakim itu kan terbagi 3, ya hakim. 2 di neraka, saya katakan 1 di surga, 2 di neraka, 2 di surga. Siapa yang masuk ke surga itu? Saya sampaikan. Dia mengetahui kebaikan, kebenaran, kemudian dia memutuskan dengan kebenaran itu. Ya, bagaimana supaya kita memperbanyak dai-dai dari berbagai macam kalangan yang mengerti bidang ilmunya, tapi kemudian mengerti agama dan memahami dengan sebaik-baiknya. Menurut Bapak ya, jadi dai Pak, jadi pengajar bagus. Ya, tinggal Quran itu kan mudah dipahami Pak, mudah. Jadi jangan merasa berat belajar Quran, jangan. Quran itu kitab yang paling mudah. Ya, siapapun juga punya akses yang sama pada Quran. Allah yang menyatakan itu kan, wa qad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudah. Sampai ada 4 ayat ya dalam surat Al-Qamar yang menjelaskan Quran itu mudah. Wa qad yassarna
al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakkir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipahami. Fahal mudzakkir, adakah orang yang mau memahami? Jadi saya makanya ketika wafat datang ke saya, sampaikan silakan, ya penting untuk. Jadi kebaikan itu kan hanya ada dua pihak, ya. Pertama adalah al-mu'allim, yang kedua al-muta'allim. Ya, lahu syarikani fil khair. Ya, yang berserikat dalam kebaikan itu hanya dua kelompok. Pertama kelompok pengajar, yang kedua kelompok pembelajar. Jadi Bapak Ibu sekalian di ruangan ini kebaikan terus semuanya, baik yang mengajar maupun Bapak Ibu yang belajar. Semakin tua semakin besar pahalanya. 3 hari kemarin saya di pondok pesantren Pak Dian. 3 hari campur sama anak SMP, SMA, atau jadi lebih merasa lebih muda. Saya ingin lapisan 3 hari. Ya. Bagus. Ya, jadi pendeknya jangan ada istilah jangan ada istilah terlambat belajar, jangan. Di sekolah tadi nggak ada. Belajar sekarang mah sulit. Di sekolah tadi nggak ada. Semakin tua semakin bagus. Yang namanya orang yang belajar itu selalu mendapatkan reaksi positif. Ya, kalau sudah tua misalnya dia belajar, wah hebat dia mah, sudah bongkok. Bongkok atau apa ya? Bongkok lah ya. Belajar bagus Pak ya. Saya ingat dulu saran Kiai Dadun almarhum. Itu juga anaknya itu di Unisba bareng saya, kamu jadi notaris aja, jangan jadi hakim, jadi jaksa. Jadi saya ingat itu Kiai Dadun. Bagus loh. Yang penting niatnya dan ilmu pengetahuan. Silakan. Kurang kelasnya. Posisi yang saya lakukan pada saat itu memang kalau dari segi fisik saya memang dulu dari saat saya diamanahkan sekarang sebagai pimpinan atau kepala di suatu lembaga, banyak sekali keputusan-keputusan yang menurut saya yang mau tidak mau kita harus terjun ke sana. Jadi seperti hal baik dalam politisi maupun di dunia pendidikan seperti gratifikasi. Kalau kita nggak bisa ini nggak akan tuntas. Kalau kita nggak bisa honorium segini kita nggak akan bisa. Padahal di dalam hadis kan sudah dijelaskan ar-rashi wal murtashi, nah yang membayar dan yang disuap itu akan mendapatkan. Tapi dengan adanya posisi seperti ini, bagaimana kita cara untuk memberikan solusinya gitu, karena dari awal katakanlah saya belajar di dunia pendidikan, karena awal saya menjadi guru tidak se-ekstrim seperti menjadi katakanlah seorang pimpinan menjadi. Ya memang kebiasaan buruk di masyarakat jangan diteruskan oleh kita. Kita berusaha menghindar dari perbuatan-perbuatan walaupun berat. Kalau seandainya resikonya adalah kematian, kan begitu ya, itu yang namanya darurat itu boleh lakukan. Kalau resikonya sampai kematian, tapi ketika masih ada kesempatan yang lainnya lakukan. Seperti tadi ya, suap menyuap gitu ya. Itu kan bahaya sekali. Kenapa kita sekarang seolah suap menyuap itu terbiasa ya, jadi budaya. Karena apa? Kalau menurut Talmudis itu kan itu ya, karena kita membiasakan dari yang kecil. Kalau nggak pakai nyokok, nggak pakai nyuap itu urusan nggak selesai. Menurut saya sih, kalau menurut saya tidak lagi dengan mengatakan boleh tidak, tapi dalam tinggalkan ya semampu kita usahakan. Kecuali kalau misalnya kalau kita tidak melakukan itu ada sesuatu yang berbahaya bagi diri kita. Kalau sekedar tidak lulus misalnya jangan lakukan. Ya. Oke, saya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Sumarno, saya S1 alumni UIKA, PLS, dulu sempat dulu Labab. Iya. Saya ingin mengimbangi tentang masalah politik. karena kehidupan saya sih. Jadi saya sudah 15 tahun jadi anggota dewan. Jadi Masih sekarang? Masih sekarang. Di mana DPRD? DPRD Depok. Dan saya sebagai pimpinan dewan. Tanggung jawab besar. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang tadi masalah sekuler. Biar berimbang maksud saya gitu kan. Saya ditawarkan untuk ambil S3 ini di Kementerian Dalam Negeri itu 2 universitas gratis biaya. Tapi saya ambil tapi biaya sendiri. Kenapa saya menyampaikan itu? Ada satu kutipan tadi saya tulis bahwa dalam sekuler itu agama tidak bagus atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam politik. Ini yang garis bawah saya. Yang kedua, saya ingin melihat definisi seorang kader pemilih partai itu. Di kami itu hampir semua politisi itu 2. Yang pertama itu ada disebut dengan kader sejati. Dia memiliki integritas. Tapi dengan masuknya ke politisi dan menjadi politikus maksudnya, itu berubah pakai rata-rata menjadi kader merpati. itu yang saya rasa. Ini nggak apa-apa kita di lingkungan ini saya bicara pandai, tapi di luar saya berani bicara. Nah, ternyata Pak Geri, seorang politisi itu rata-rata hampir semua mereka hanya kepentingan yang utama. Yes, betul. Jadi tidak ada integritas kita sebagai orang yang harus memperjuangkan hak dan kewajiban. Terkait masalah partai, saya kira itu jargon pribadi masing-masing. Toh pada saat masuk ke lautan kepentingan, mereka akan mementingkan kepentingan. Saya tidak bicara PKS, tidak bicara PAN, saya orang PAN. Tapi menurut saya PAN dengan PKS sama saja. Kamu ingin kita sampaikan, karena saya politisi. Saya ketua partai juga soalnya. Terus yang kedua, saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di kita itu. Banyak di PAN, yang paling banyak ustadz itu kan PAN dengan PKS, yang paling banyak. Tetapi pada saat bicara tentang kebenaran, itu akan menjadikan satu penilaian yang berbeda kadarnya dari partai itu sendiri. Katakan begini, saya di PAN aja deh, Kami di PAN itu, saya tahun 98 usia saya masih 24 tahun, saya sudah jadi kader. Nah terus kita ini jujur bagi apa yang kita sampaikan ke partai, ke ketum. Kami dulu masang bendera tanpa dibayar, kami turun ke masyarakat tanpa didanai, bahkan taplak-taplak warna putih kita setting jadi gambar partai, ikhlas gitu. Tetapi manakala kami bicara jujur kepada pimpinan kami, maka itu satu keniscayaan yang kurang baik. Ini salah satunya, makanya sebut saya terpenting. Tapi kalau ada kader, mungkin dia punya di disposisi orang hebat, bawa duit banyak, kata pakai tadi salah satu calon dipaksakan karena sesuatu. Kalau kita bisa mencek orang Sunda ngalong lah, maka ia yang menjadi posisi itu. Makanya saya masuk kayak ini ingin mencoba bahwa agama ini akan saya masukin ke politik juga. Nah, mohon arahannya seperti itu. Jadi intinya bahwa semua dalam partai itu sama. Jadi hanya kepentingan. Terima kasih. Ya, buktikan bahwa yang lain berkaitan dengan kepentingan, tapi Anda tidak. Itu harus dibuktikan. Ya, kita butuh politisi yang punya karakter.
yang punya integritas yang baik. Ya, saya yakin perubahan itu akan terjadi, walaupun lambat. Tapi perubahan harus dilakukan orang demi orang sekarang. Kalau kelompok demi kelompok agak berat ya, ternyata. Tetapi ketika kita coba orang per orang, ya kita memperbaiki keadaan, saya yakin pada waktunya akan terjadi perubahan. Yang namanya kehidupan kan watil kal ayam nudawiluha bainan nas, ya, berputar kan ya, yang namanya kehidupan itu. Asal dari atas kemudian di bawah terus begitu. Saya yakin pada waktunya ya nanti yang berpengaruh itu orang-orang yang baik. Kalau menurut saya yakin. Saya gini kan ya, di hari Minggu yang lalu saya diminta memberikan ceramah di pesantren Quran Turki yang ada di Indonesia, Sulaimania ya. Itu yang hadir ribuan di tempatnya di JIC, di Jakarta Islamic Center. Ya, saya sampaikan begini ya. Sekarang itu memang ada kelompok Thayyib, ada kelompok Khobis. Ya, Allah akan memisahkan yang Khobis dengan Thayyib, yang buruk dengan yang baik. Yang buruk itu generasi yang hedonis, anak-anak muda yang hedonis, yang menghalalkan segala bentuk cara, yang apa ya, yang budayanya budaya sekadar lah, ya tidak pernah berpikir masa depan. Tapi pada saat yang sama ada generasi yang Thayyib, yang mereka bersusah payah, kurang tidur, kurang makan untuk menghafal Quran. Itu kan sekarang terjadi begitu. Saya lihat begitu. Ada dua generasi yang paradoksal, yang Thayyib dengan Khobis. Tujuannya ujungnya liyami zawal Khobis tamanya Thayyib. Allah nanti akan akan memisahkan ya antara kelompok yang Khobis dengan kelompok yang Thayyib, yang buruk dengan yang baik. Dan ujungnya yang kemenangan pada yang Thayyib. Jadi kalau ada kesempatan dan peluang kita menjadi kelompok Thayyib, jadilah kita kelompok Thayyib. Ya, walaupun namanya kita bukan Thayyib ya, jadilah kita kelompok Thayyib. Saya yakin ke depan. Dan dunia pendidikan itu di sini tugasnya, memperbanyak kelompok Thayyib. Walaupun berat, tapi tugasnya itu, ya. Dan pada waktunya dengan keyakinan yang ada, kita yakin bahwa kelompok-kelompok yang baik ini akan muncul ke permukaan. Sekarang sudah mulai terlihat anak-anak kita yang baik-baik itu yang punya prestasi luar biasa. Ya, di sini aja di Ibnu Khaldun ini kan ada 40-an anak-anak yang hafal 30 juz mungkin yang mendapatkan beasiswa. 40 orang, bukan jumlah sedikit, hafal 30 juz. Ya. Nah ini kan ketuanya beliau ini. Ya, 40 orang yang mungkin 30 juz. Saya lihat wajah mereka memang wajah-wajah yang kayak luar biasa teduhnya. Saya sering mengatakan pada mereka kalau pengajian, kalian harus tetap konsisten. Ini nikmat dari Allah. Dan pemimpin yang di masa depan adalah pemimpin yang seperti kalian, yang mengisi masa muda dengan sebaik-baiknya. Saya yakin makanya alumni Ibnu Khaldun ya, pasca ini akan luar biasa di masyarakat. Ya, kenapa? Karena selalu sampaikan hal yang positif. Kita akan menyampaikan yang positif. Ya, kalau seharusnya lakukan. Kalau tidak lakukan. Ya, kita akan memberikan yang terbaik, the best ya, yang terbaik. Walaupun belum sempat dilaksanakan, tapi kalau terus-menerus sampaikan, insya Allah pada waktunya nanti akan menjadi kenyataan. Ya, buktinya sekarang Islamisasi buku ajar di mana-mana sudah mulai terjadi. Bahkan kemarin itu muridnya ini siapa? Yang mahasiswa kita yang jadi dosen di Telkom itu. Wendy Dr. Wendy Jerman. Iya, yang Nobel. Iya, yang mendapatkan Nobel itu ya, mahasiswanya. Ya, karena mempunyai
punya pendapat bahwa pengetahuan sekarang itu banyak yang tidak sejalan dengan faktanya. Ini dari sini ya, yang sekuler itu. Begitu Pak ya? Ya saya kira semuanya. Kita istirahat dulu sebentar ya. Ya istirahat dulu ya. Istirahat dulu, silakan kalau mau makan silakan. Yang punya makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.